Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Siapa nih yang udah pada kangen sama cerita BTS? Nah, kali ini tim pemburu Jablay, anti huru-hara, garis keras pecinta janda, melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Mereka melalui jalur Suwanti yang katanya udaranya bisa bikin bunting. Nah lo, bagaimana itu? Dan dalam cerita ini, Buluk tim Sableng melakukan sebuah ritual pengambilan sebuah pusaka di Merbabu. Pusaka apa sih sebenarnya yang mereka cari? Pinisirin ini ceritanya. Langsung aja dah kita gaske. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di penghujung tahun 2022, rencana pendakian ke Gunung Merbabu menjadi rencana dan wacana paling riweuh yang pernah gue jalani. Pasalnya, BTS harus membawa kurang lebihnya 40 peserta yang ingin mengikuti pendakian bersama Ni. Dari semua peserta pendakian, hampir setengahnya berdomisili di Tangerang. Dari mulai berkarir di dunia perindustrian, perjudian, pembegalan, perselotan, asusila, pembantu rumah janda, hingga yang berkarir di dunia politik alam goib pun sangat antusias mengikuti pendakian bersama kali ini. Namun gue punya leader entu, kagak mau ribet dan kagak mau diribetin. Akhirnya dari 40 peserta dipecah menjadi 3 kelompok, di mana kelompok ke-1 melakukan pendakian pada minggu pertama, dan kelompok kedua pada minggu kedua, dan kelompok gua melakukan pendakian pada minggu ketiga. Itu disebabin karena pembelakuan SIMAKSI Gunung Merbabu yang membatasi jumlah pendakian di setiap weekendnya. Emang dasarnya gue ame Bang Bulu kagak mau ribet, dan akhirnya gua pakai alasan seperti itu ke peserta lainnya. Maaf ya, kita harus jujur. Akhirnya tepat pada tanggal 23 Desember 2022, rombongan gua mulai mempersiapkan peralatan pendakiannya. Boro-boro mereka mempersiapkan, semuanya gue yang nyiapin, mulai dari peralatan hingga logistik pendakian. Meski begitu, dukungan hingga support sistem terbaik melekat pada sanubari outfit yang gue kenai. Ya jelas lah, gue dapat sponsor dari Pujangga Hati yang habis-habisan memberikan perhatian yang lebih di pendakian kali ini. Namun drama adu mulut terjadi ketika rombongan gue ingin melakukan perjalanan. Sopir transportasi mendadak gelagapan ketika gue menanyakan mobil tumpangan yang berbeda dengan gambar yang gue lihat di smartphone milik gue. Kok elep sih bang? Bukannya kemarin itu Honda aja sih? Gue pun menanyakan. Raut wajah bingung pelanga-pelongo mirip kebopa mantri yang kagak gue kenal terpancar cerah terberenyak keluar dari wajah si sopir yang kebingungan. Lah, perjanjiannya kan mobil elep, kenapa ente pengen Honda Jazz? Akhirnya gue pun memeriksa kembali smartphone milik gue, membedah masalah mobil. Kenapa kami berdua bisa miskomunikasi di situasi yang genting seperti ini? Oh iya bang, sorry. Ternyata itu bukan pesan chat dari abang, itu pesan chat dari doi yang kebetulan pada hari ini gue salah lihat. Jawab gue dengan senyum pasi basa-basi. Singkatnya gue pun sampai di Merbabu via Suwanti. Serah gue lah. Intinya gue gak mau bahas perjalanan dari Tangerang sampai ke pos SIMAKSI, dikarenakan gue tidur pules. Setelah mengeluarkan amunisi pendakian dari dalam mobil, pandangan gue mulai bagi ke berbagai arah, mencari sosok arkeologi yang katanya sudah berada di area Suwanting ini. Dan akhirnya manusia dengan mekanisme otak tak beratura mulai menghampiri kedatangan gua di ruang rindu. Anjayani, sekarang mah rambut lu gontai dulu, ucap gua dibarengi dengan jabat tangan dari Bang Bulu
yang menyambut kedatangan Abdul Bayaki. "Apa itu gontai bang?" sambung Adul menanyakan. "Gondrong tai Dul." "Buju buset, kampret bener lu." Adul pun menyapa kami dengan canda tawa kerinduan yang tak terbendung. Air matanya tak keluar, karena ini bukan ajang sedih-sedihan bagi kami. Bukan ajang demo yang minta nurunin harga BBM. Bukan juga film drakor. Dan setelah orang-orang selesai menunaikan ibadah sholat Jum'ah, akhirnya gue ame Bang Bulu mulai membegal Kang ojek di sekitaran pos pendaftaran. Dari 15 orang yang ada di rombongan gua, satu persatu mereka diangkut ke perbatasan surga dan neraka, menyusuri rindangnya perkebunan pama dengan tepian tebing curam di sebelah kanan mereka. Akhirnya pintu rimba pun menyambut kedatangan rombongan dengan sedikit kabut di belakangnya. Satu persatu mulai melangkahkan kakinya itu di medan yang dikira masih landai. Dan setelah melewati pos 1, salah satu peserta merasakan gelap pada penglihatannya. Dul, bagaimana kagak gelap pandangan lu? Lu pakai kacamata hitam bener itu. Udah kayak kopi hitam kurang air. Gelap bener. Ucap gua meyakinkan keadaan. Bukan gue anjay. Tuh si Ica, pemandangannya mulai gelap kayak kehidupan kita. Dan karena gue berada di buntut barisan, akhirnya gue pun nanya langsung keadaannya. "Cak, emang penglihatan lu kenapa sih sampai gak kuat buat berdiri?" "Nggak tahu nih Bang Udin, mungkin baru beradaptasi kali," jawab Ica seakan ia baik-baik saja. "Jangan-jangan lu belum bayar listrik kali Cak? Ngada-ngada baik." Dan setelah memasuki break sholat asar, tiba-tiba cuaca mulai berubah kabut. Rintikan hujan mulai membasahi jalur pendakian. Masing-masing peserta pun mulai memakai ponco atau jas hujan yang sudah mereka bawa sebelumnya. Hingga gua berpapasan dengan pendaki yang hendak turun. Gua pun mencoba menanyakan kondisi cuaca di atas kepada pendaki tersebut. Menurutnya, badai akan menerpa ketika sore hingga pukul 4 dini hari. Dan pendaki itu pun menyarankan gua sama rombongan untuk berhati-hati karena badai ini berbentuk angin. Ya gue juga tahu kalau badai itu berbentuk angin. Kalau berbentuk open beon tuh namanya jablay. Sambung gua menutup pertandingan. Menutup pertanyaan. Dan karena suhu yang mulai turun secara drastis, akhirnya Bang Buluk mulai membuat bivak ala kadarnya. Yang penting rombongan jemaah kagak terkena guyuran shower ala. Dan karena dirasa kagak reda juga, rombongan pun sepakat jika mie instan adalah teman paling mengerti di saat kondisi hujan angin seperti ini. Jangan naik gunung dah, mending di rumah bayar bahan sambil meratapi nasib. Terus bikin quotes dah. Kalau kalian adalah orang yang anti banting oleh kehidupan, ujar Abdul Bayaki sembari menyeruput kuah mie instan. Dan kurang lebihnya 30 menit meneduh, namun hujan tak kunjung reda. Akhirnya kami memilih melanjutkan pendakian di tengah guyuran hujan yang berada di perut hutan Gunung Merbabu. Rundown kali ini memang rombongan menargetkan pos mata air. Akhirnya rombongan dibagi menjadi dua, dan rombongan pertama ditargetkan harus terlebih dahulu sampai di pos mata air untuk mengisi persediaan air yang mulai menipis. Dan karena istri Bang Buluk berada di rombongan kedua bareng gua, mau kagak mau, dia pun harus tetap berada di samping Bang Buluk dan meminta Abdul Bayaki dan juga Billy untuk membawa rombongan pertama mencapai pos mata air. Jadi si Billy ini adalah teman mendaki Bang Bulu ketika ia tak mendaki lagi bersama BTS. Dan si Billy ini didikan Bang Bulu secara instan tanpa campur tangan ataupun campur sari dari orang lain. Dan kurang lebihnya setengah jam, akhirnya gue ame Bang Buluk sampai di pos 2. Gua pun melihat pemandangan yang lumayan mengerikan dan membuat sedikit khawatir. Pasalnya,
Rombongan pertama yang naik terdampar di pos 2 dengan sekujur tubuhnya yang menggigil kedinginan dengan kondisi duduk memegang lututnya. Tanpa terkecuali si Abdul Bayaki yang sering naik gunung aja sampai kagak berdaya di pos 2 nih. Lu kenapa gak lanjut, Dul? Bang Buluk menanyakan. Kagak tega gue lihat yang lain. Udah pada kedinginan semua. Udah pada mengkeret, sambung Adul. Bahkan salah satu teman Adul yang berasal dari Banjarnegara, ia terus menggigil dengan bibir yang sedikit membiru. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya gua dan Bang Buluk mulai membuat bivak pengungsian. Bukan cuma rombongan gua doangan yang ngungsi, tapi banyak rombongan lain yang ikut mengungsi dikarenakan badai yang menerpa di pos 2 tersebut. Bisa dibilang, waktu menjelang maghrib ini menjadi waktu yang paling parah bagi kami diterjang badai. Banyak frame tenda pendaki yang patah di pos 2 ini, dan banyak juga hati yang patah karena ekspektasi. Bang, kita ke perbatasan aja nyoh. Katanya di perbatasan itu lumayan anget. Maksudnya perbatasan mana, Dul? Perbatasan surga dan neraka, Bang. Kita di pinggiran nerakanya baik. Sambung Adul kembali. Muka lu tuh kayak pinggiran koreng. Masih sempat-sempatnya lu bercandain gua. Dan karena kondisi cuaca yang semakin parah, ditambah waktu yang semakin gelap, ditambah perut yang mulai keroncongan, ditambah angsuran motor yang belum lunas, ditambah juga biji yang udah mengkerut, akhirnya kami semua pun memutuskan untuk membuka tenda di pos 2 tersebut. Namun hal yang aneh pun datang ketika gue sama Bang Buluk mulai membuka tenda. Tiba-tiba semua rombongan gue berdiri seperti kagak ngerasain kedinginan, dan terlihat begitu bersemangat sekali untuk bermalam di pos 2 ini. Emang pada geblek lu. Bilang baik lu semua pengen ngecamp di mari. Satu persatu tenda pun mulai berdiri dengan bentuknya yang kokoh. Semoga keimanannya bisa bertahan dari terjangan jablay yang menggoda. Badai anjay, bukan jablay, ucap mbak-mbak Google. Dan setelah tenda berdiri, akhirnya agenda memasak menjadi kegiatan yang harmonis di masing-masing tenda yang terpampang dari desiran badai yang menyapa kami di pos 2 ini. Sembari memasak, Bang Buluk mulai menerawang area pos 2 ini dengan mata hatinya. Kayaknya di pos 2 ini bakal banyak pusaka yang terpendam. Apalagi pos 2 ini sering dijadikan tempat buat orang ngecamp din, ujar Bang Buluk. Bisa jadi tuh, Luk. Pantat gue juga kayaknya ngedudukin pusaka nih. Soalnya gue ngerasa ada yang ngeganjel, sambung gue. Mate lu pusaka. Yang lu dudukin itu bukan pusaka, tapi puskesmas. Jempol kaki gue yang lu dudukin, Bang. Dah, sambung Abdul Bayaki. Dan setelah beres mada, sungguh sangat tidak terasa langsung kena ke mata. Rasa kantuk yang datang pun tak sanggup kami menghadapinya. Meskipun terjangan badai masih saja menggoyangkan tenda. Dan tepat pukul tengah malam, gua pun terbangun. Dikarenakan seluruh badan gua yang kesemutan semua akibat tidur yang berdesak-desakan. Niat hati ingin membuka tenda yang tersisa, tapi Bang Buluk melarangnya. Karena tenda yang tersisa itu milik pendaki lain, bukan milik rombongan kami. Dan akhirnya gua pun kembali masuk ke dalam tenda dengan diselimuti kabut dan gemericik suara hujan yang terkadang ingin menyanyikan lagu Tarling yang berjudul Kecewa. Ayo dong partai kami. salah goblok. Dan tepat pukul 2 dini hari, salah satu pendaki, sebut saja namanya Aswadi, nama tidak disamarkan, membangunkan Bang Buluk dan juga gua untuk sami. Kondisi pada pagi dini hari itu memang sedikit memberikan drama. Pasalnya, kami harus menunggu Bang Buluk memprediksikan cuaca, layak atau tidaknya jika melakukan summit pada waktu ini. Emang dah, dari dulu itu, Bang Buluk selain pemimpin rombongan, dia juga pandai dalam memprediksi cuaca di gunung. Contoh kecilnya begini,
Jika di kaki gunung hujan deras, maka dia akan mengajak rombongannya untuk mulai pendakian. Dan jika cuaca di kaki gunung itu cerah, maka dia akan menyuruh rombongannya untuk melanjutkan ngopi kembali. Tapi ini jika curah hujan tinggi kagak berlaku untuk musim panas. Dan kebetulan pada pukul 2 dini hari, kondisi cuaca masih diterpa badai dan rintikan hujan. Gua sama yang lain pun masih setia menunggu keputusan si Buluk fermentasi memberikan arah. Sampai tiba jam 3:30 dini hari, Bang Buluk pun baru memberikan aba-aba jika ini waktu yang sangat tepat untuk mendapatkan kondisi cerah di atas puncak Gunung Merbabu. Akan tetapi, ketika dia memberikan aba-aba untuk Sami, rombongan malah pada lanjut tidur. Lagian memprediksi cuacanya kelamaan sih. Timbang panggil Rara baik ribet banget sih Luluk. Dan pukul 4 dini hari, akhirnya terkumpullah 8 orang yang lolos dari audisi Indonesian Ngantuk. Sisanya kagak berdaya karena berbagai macam kondisi yang tidak memungkinkan untuk Sami. Berbagai macam pencahayaan pun mulai dibawa, mulai dari headlamp, center smartphone, sampai ceramah emak sebelum naik gunung semuanya dibawa. Tanpa terkecuali token listrik PLN pun dibawa semuanya. Dan dengan meninggalkan gue sama Adul di belakang, pokoknya semuanya bakal aman dah dari godaan demit yang berbentuk mantan atau berbentuk mertua. Saya diam-diam senang masuk kosan menantu, pastinya tanpa sepengetahuan anak saya. Itu apaan sih? Dan baru setengah jam berjalan, Adul pun sudah menyusu yang tadinya tepat berada di ujung barisan. "Kenapa lu Sakdul?" tanya gua. Namun Abdul Bayhaqi hanya menjawab dengan isyarat. "Sigi Sagan, Sugu Gagah bah, Sugu Gagah, Sigi Sagan babah," ucap Abdul Bayhaqi mangap-mangap. Setelah mendengar jawaban si Adul itu, gua pikir Maya dia mondok pesantren itu perilakunya bisa sedikit membaik. Kagak taunya makin oleng. Sampai akhirnya rombongan pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 3 dengan pemandangan tubuh molek Gunung Merapi yang menawan. Perjalanan pagi itu terasa begitu dimanjakan dengan kondisi alam yang cukup cerah. Dan tibanya rombongan di jalur mata air, kami tidak menyia-nyiakan keadaan tersebut untuk mengambil air dan membuat sarapan pagi. Dengan tidak membawanya sebotol air pun di pos 2, akhirnya kami melakukan summit itu sekalian membawa pasokan air untuk sebagian rombongan yang terdampar di pos 2. Dan setelah dirasa cukup mengisi perut, akhirnya Bang Buluk meminta rombongan untuk melanjutkan pendakian ini. Akan tetapi, tiba-tiba istrinya Bang Buluk meminta agar sekiranya kami menunda pendakian dikarenakan dia ingin membuang air besar. Macem kayak burung tekukur bae, baru juga diisi tuh perut, udah main langsung keluarin bae, gumam Abdul Bayhaqi. Dan karena jalur pendakian yang kanan kirinya jurang, itu berdampak kesulitannya kami semua mencari lahan enjoy untuk istrinya Bang Buluk membuang ajarnya. Sampai ke titik di mana dia harus buang hajat di pinggir jalur dengan hanya membentang flashlight sebagai alat penutupnya. Akhirnya gue sama Adul menjaga area bawah untuk menghalangi pendaki yang naik, sedangkan Aswadi dan juga Ica menjaga di area atas untuk menghalangi pendaki yang hendak turun. Sampai tiba ada suara bacotan manusia yang menuju ke arah kami. Suara itu pun terdengar di area bawah, yang menandakan ada pendaki lain yang sami dengan waktu yang bersamaan ketika istrinya Bang Buluk sedang membuang hajat. "Weh bro, mau muncak ya bro?" tanya Adul ke pendaki yang ingin melewati kami. "Iya nih mas, masnya harap muncak apa turun?" jawab si pendaki tersebut. "Tunggu sini bentar ya." "Lah kepiye? Nunggu opo toh mas?" "Ini orang opo-opo baik, kerja di konter opo kali ya?" gumam gua saat itu. "Nunggu sambutan dari paguyuban gigi bolong," sambung Abdul Bayhaqi yang kagak nyambung. Kemudian tiba-tiba Bang Buluk memanggil nama gua dan juga Adu.
Itu menandakan jika istrinya udah siap untuk melanjutkan pendakian kembali. Dan kagak lupa, kami berdua pun memberikan jalan kembali kepada rombongan pendaki lain. Dan setelah sampai ke titik Bang Buluk yang menunggu kedatangan gua dan juga Adu, Bang Buluk memberitahu kalau istrinya entu kagak jadi buang aja. Emang kondisi yang sangat mempatkai dah. Singkatnya tiba di pos 3. Terlihat keadaan yang sedikit sepi dari pendaki di area ini. Hanya ada 2 tenda yang terpasang berjauhan satu dengan yang lainnya. Di sini kami pun tidak menyia-nyiakan untuk mengabadikan momen dengan berfoto. Dan di samping yang lainnya sedang asik mendokumentasikan dirinya dengan berfoto, gua sama Bang Buluk mulai serius mencari pusaka yang terpendam di area pos 3 ini. Dengan tingkat ketelitian yang tinggi, akurat dan presisi, akhirnya kami berdua pun berhasil mendapatkan beberapa pusaka di pos 3 ini. Namun tak lama kemudian, kabut tebal pun datang menyelimuti area pos ini. Kebanyakan foto-foto sih, ujar Bang Bulu. No bini lu, dari tadi foto-foto baik. Dari sekian banyaknya foto di kamera, cuma ada 2 doang foto gua. Mana renyek semua lagi. Badai yang membawa kabut ini sempat menggampar pipi yang glowing ini. Bang Buluk pun meminta yang lain untuk sabar menunggu badai pergi, dengan mengungsi ke 2 tenda yang berada di pos 3 tersebut. Akan tetapi, istrinya Bang Buluk mulai menggigil kedinginan, yang juga disusul dengan teman yang lainnya. Dan mau kagak mau, kami pun harus kembali turun dan membungkus ekspektasi indah berada di puncak Gunung Merbabu. Karena keselamatan tetap kami prioritaskan. Emang puncak entu bonus, tapi kalau kagak mencapai puncak, tetap baik ada sedikit perasaan kecewa. Dan kebersamaan adalah obatnya. Gua mah udah biasa kagak nyampe puncak. Tujuan naik gunung entu kan turun dengan selamat, sambung Abdul Bayaki. Dengan diterjang badai yang membuat ingus mengucur deras, akhirnya dengan perlahan kami semua mulai menyusuri trek turun dengan hati-hati. Singkatnya, setelah kembali sampai di pos mata air, akhirnya rombongan mulai mengisi ulang persediaan air untuk kebutuhan rombongan yang menunggu kami di pos 2. Dengan medan yang curam, kami semua saling bahu-membahu mengulurkan tangan supaya pijakan kaki kami tidak meleset ketika menuruni medan yang cukup terjal. Setelah beberapa jam kami turun, tibalah kami kembali ke pos 2 membawa bantuan air ke rombongan yang sejak tadi pagi menunggu kedatangan kami. Dan dengan sigap dan cepatnya, peralatan memasak pun dikeluarkan, mencari menu restoran yang lezat. Akan tetapi, bahannya kurang menjanjikan. Dan akhirnya kami semua pun makan ala kadarnya, sedikit ke Eropa, namun lebih ke menu Sunda pinggiran. Dan setelah mengisi perut agar stamina tetap terjaga, akhirnya rombongan mulai membenahi perlengkapan dan peralatan kemah yang disponsori oleh BTS Outdoor. Karena hanya di BTS Outdoor, tempat rental alat camping, hiking, dan kegiatan outdoor lainnya yang murah dan terlengkap pastinya. Untuk kalian yang mau ngerental alat di BTS Outdoor, kalian bisa langsung menghubungi admin. Linknya gue taruh di deskripsi. Kali-kali aja ketemu member BTS, gaskan udah. Dan kagak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor pendukung, Genduk Dewi Fotografi, yang sudah memberikan perbekalan dokumentasi, logistik ataupun materinya. Semoga beliau selalu disehatkan dan ditambahkan rezeki yang melimpah ruah. Dan setelah kurang lebih setengah jam kami berjalan, matahari pun mulai memancarkan sinarnya itu. Sinar yang kami rindukan sejak kemarin siang, akhirnya kami dapatkan ketika kami melakukan perjalanan turun. Fangke banget gak tuh? Dan mau bagaimanapun, semuanya harus kami syukuri. Karena kami tidak tahu keadaan cuaca yang bisa saja berubah-ubah. Bisa saja untuk saat ini cerah, namun untuk sore dan malam hari ada meteor jatuh. Sungguh sangat tidak kami harapkan. Singkatnya, ketika memasuki waktu sholat asar, kami pun break sejenak untuk beristirahat. Suara gema azan yang terdengar
mengingatkan gua pada kewajiban. Memang sebagian rombongan ada yang ikut beristirahat dan ada juga yang memilih lanjut menunggu kami di lembah berikutnya. Sampai akhirnya Bang Buluk, gua dan Adul memilih untuk membakar rokok di barisan paling belakang, bercanda sejenak untuk menumbuhkan chemistry yang sudah lama kami tidak rasakan. Dan setelah suara azan berhenti, kami bertiga pun melanjutkan perjalanan turun yang langsung berhadapan dengan istrinya dari Bang Bulu yang sejak tadi menunggu kedatangan kami bertiga. Yang lain pada kemana teh? Adul menanyakan. Udah pada duluan Dul, bilangnya sih mau nunggu di pos 1 aja, sambung istrinya Bang Bulu. Dan bener aja, baru aja beberapa jam berjalan, cuaca yang tadinya cerah tuh seketika berkabut tebal dengan diiringi tetesan air hujan yang berjatuhan menghujam dedaunan. Meskipun trek yang terlihat mulai dirasa landai, akan tetapi kabut tebal berhasil menghalangi pandangan kami ketika ingin mencapai ke pos 1. Bang Buluk pun mulai menepikan langkahnya, meminta Ica dan juga kedua temannya itu untuk menemaninya turun. Karena di titik ini jalur mulai terlihat aman dan hanya beberapa menit saja kami akan tiba di pintu rimba. Dan setelah mendapatkan izin, akhirnya istrinya Bang Buluk memilih jalan duluan, meninggalkan gua, Adul dan Bang Buluk di barisan belakang. Kami bertiga pun memilih menghisap rokok kembali di area pos 1 ini, ditemani kenangan pendakian masa lalu dan juga berselimut kabut yang cukup tebal. Saat itu, tiba-tiba aja gue pengen kencing. Gue pun lantas berjalan sedikit memasuki area semak, kemudian melaksanakan aja. Dalam situasi yang berkabut, saat gue lagi kencing, samar terlihat bayangan sosok seseorang. Samar wajahnya terlihat berseri. Sabar ya, gunung gede masih ditutup, gumam gua dalam hati. Bayangan sosok itu pun perlahan menghilang bersamaan dengan kabut yang bergerak mengudara. Setelah bergabung kembali bersama Adul dan juga Bang Bulu, kami pun melanjutkan perjalanan turun. Memang kami bertiga butuh waktu beradaptasi dengan orang-orang yang baru kami ketahui karakter pendakiannya. Bukan waktu yang gampang pula untuk kami terbiasa naik gunung tanpa BTS full. Selalu ada saja kenangan bahkan keadaan yang pernah kami lalui di pendakian masa lalu. Meski begitu, kami bertiga tak akan melupakan orang-orang yang pernah berjibaku baik suka ataupun duka. Kalian tetap tim terbaik, tersolid dan terkompak yang pernah kami miliki. Mungkin Buluk Tim Sableng namanya akan selalu ada, anggotanya akan selalu terkenal, dan ceritanya akan selalu dikenal. Meski BTS sepakat untuk tidak mendaki bersama lagi, akan tetapi pintu BTS akan selalu terbuka untuk Mela, Mega, Tio, Tita dan juga Yoga. Kami bertiga meminta izin untuk melanjutkan hobi di bawah bendera Buluk Tim Sableng. Semoga anggota BTS yang mendengar bisa memberikan senyum terbaiknya. Meskipun kita tidak bersama lagi, namun kita tetap Buluk Tim Sableng. Ditunggu kabar baiknya dan ditunggu pula reuni muncak bersamanya. Singkatnya tiba di pos pendaftaran. Hujan lebat dengan angin kencang menyambut kedatangan rombongan. Dan tak lupa, pesanan kopi hangat sebentar lagi akan menetralisir rasa lelah yang kami rasakan. Din, pusakanya mana? Coba keluarin, mau gue hitungin nih. Pinta dari Bang Bulu. Segeralah, gua pun mengeluarkan pusaka-pusaka yang gue cari selama pendakian di Gunung Merbabu. Adul yang menyaksikan gue sama Bang Buluk membersihkan pusaka langsung berteriak, "Kurang asem,
Gue kira mah beneran pusaka kayak keris atau batu giok. Taunya pusaka yang lu maksud berdua cuma pasak tenda. Sialan lu. Lah, lu lagi Dul. Masa iya keris dijadiin pasak tenda? Lu kira tenda gue tenda keramat? Kalau lu nyari pusaka kayak begitu mah, jangan capek-capek ke gunung. No, di online shop banyak. Yang nganterin langsung kodamnya bawa metik. Wah, Bang awas bang, ada meteor. Hidup seperti Larry. Yakin mau ke Swanting? Swanting sinting. Swanting. Yakin lo mau ke Swanting? Gas! Swanting bikin merinding.